konsultasi dengan bos saya Pak Dahlan. Dengan tegas Pak Dahlan bilang tidak bisa. Tidak bisa. Sebab untuk bisa jadi direktur seperti Mas Huda, dia bilang, sudah harus melewati 8.000 sampai 10.000 step penularan dan pendampingan yang tak bisa dilompati atau di-shortcut. Setuju? Tidak ada jalan pintas. Oleh karena itu, Bapak Ibu, izinkanlah kami berbagi cerita, sharing ribuan step yang saya alami itu. Sebagai rasa syukur dan terima kasih saya kepada Pak Dahlan, sebagai guru yang luar biasa. Kami ceritakan semuanya, liku-likunya, bukan karena kesal dan sedih, tetapi karena sukacita dan bangga. Kalaupun kisah ini mengilhami, menginspirasi Bapak Ibu untuk berbuat lebih baik dan sukses, semoga menjadi amal jariah Pak Dahlan. Sehingga semoga sehat dan panjang umur. Sebab bangsa ini masih perlu orang-orang seperti beliau. Tepuk tangan yang panjang untuk Pak Dahlan Iskan. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah 3 bulan hijrah ke Surabaya, sampailah saya masuk ke diterima di percetakan Jawa Pos. Kemudian bergabung tepatnya Juli tahun 87 dengan gaji perdana Rp157.000 tahun itu. Telah mempertemukan saya dengan Pak Dahlan Iskan, seorang sosok guru mental, guru leadership dan manajerial yang luar biasa. Pelajaran bab kedua dimulai, uji mental. Uji nyali, uji mental. Saat diperkenalkan sebagai karyawan baru, Pak Dahlan mengatakan, ini Huda, lulusan cum laude UGM, tapi mungkin saklar listrik aja nggak ngerti dia. Dia harus belajar dari bawah, belajar merangkak dari kilometer 0, harus belajar dari orang lain. Statement itu sungguh menjadi shock terapi dan bahkan memuat pesan saya harus rendah hati. Yang dulu sombong, angkuh, sarjana, so idealis, luntur sesaat di saat itu. Kami ceritakan dengan bangga, bukan dengan sengsara. Karena apa? Itu mahal harganya, mahal harganya. 4 tahun kemudian saya lewati dengan self-talk, dengan kontradiksi di dalam, bergumul dengan dialog self-talk tadi. Apa tidak capek kerja begitu keras, tanpa batas? Terngiang statement Pak Dahlan, mana ada sukses yang tanpa kerja keras? Tidak ada. Saya tahan uji karena merasa memiliki perusahaan itu dan berusaha kerja dengan hati, bukan hanya motivasi materi. Apa enggak gengsi? Sarjana elektro UGM kok kerja kayak kuli begitu? Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak, saya coba cari sambilan untuk aktualisasi potensi saya. Aktif di partai, di ISMI, di Dewan Dakwah, nyambi nulis artikel di Surabaya Pos, di Suryo di Jawa Pos. Sebagai peneliti, dosen, pemakalah, penceramah, sempat mengantarkan saya sebagai rektor 2 periode di Universitas Al-Falah Surabaya. 8 tahun jadi rektor saya. Ketika keasikan jadi akademisi, Pak Dahlan menegur dengan tegas, sampaikan ke Huda, pilih salah satu, mau serius di dunia akademis atau menekuni dunia bisnis grafika. Langsung saya jawab, kembali menekuni bisnis grafika. Ingat pepatah, jika Anda mengejar 2 kelinci sekaligus, maka Anda tak akan pernah menangkap 1 pun. Ya, setuju? Oleh karena itu kalau ingin sukses, usaha apapun harus digeluti dengan fokus dan tulus, pasti tembus. Fokus, tulus, ikhlas, pasti tembus. Enggak ada jalan lain. Karena ini juga janji kitab suci, janji Al-Quran. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Hanya bagi orang-orang yang serius. Orang Surabaya bilang, pikirannya obah,
tangane polah, neng atine ikhlas pasrah kepada yang di atas sana. Setuju? Saudara sekalian, setelah lulus uji mendaki, uji mental dan sebagainya, sampailah kemudian saya menikmati hasilnya. Usia karyawan ke-15, ke-10 diangkat di direktur di Temprina. Usia ke-15 direktur utama di Adi Prima, dan sekarang memimpin 3 komisaris dan 5 direktur di Jawa Pos. Cukup membanggakan, tetapi ternyata yang membanggakan bukan sekedar itu. Saya lebih bangga dan terharu ketika diakui sebagai bapak, sebagai family dan friendship dari 1.600 karyawan saya. Lebih monumental dan mengharukan, membanggakan ketimbang SK sebagai direktur utama di berbagai tempat itu. Ternyata human being, penghargaan itu luar biasa hasilnya. Di 2 tempat itu saya kemudian mengembangkan komunitas motivator, dinamisator, inovator, namanya Modin. Selamat untuk Modin. Untuk membantu perusahaan memberikan motivasi yang positif. Dan alhamdulillah kemarin tahun lalu mendapatkan ISO 2 perusahaan dalam waktu yang bersamaan hanya 5 bulan di bawah bimbingan Total Quality Indonesia. Terima kasih untuk Pak Johanian dan teman-teman yang lainnya yang telah mengabdikan seluruh waktunya untuk empowering di Indonesia ini. Tepuk tangan untuk Total Quality. Terakhir, mimpi kami cuma satu, mengantarkan sukses keluarga. Adi Prima dan Temprina lebih sejahtera dan sukses bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.